Ibu dan Teteh, saya Melani, mahasiswa dari Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Maksud dan tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian kepada keluarga Bapak dan Ibu. Untuk waktunya sendiri yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Bagaimana, apakah Ibu dan Bapak dan Teteh berkenan untuk dilakukan pengkajian? Siap. Baik, kalau begitu Bapak, yang pertama boleh tahu nama Bapak sendiri siapa? Nama Bapak Dingin Suwadi. Untuk usianya sendiri berapa? Usianya lahir 60 berarti 64 tahun. Untuk pekerjaannya sendiri? Pekerjaannya serabutan, tidak punya pekerjaan matuh lah, serabutan aja nih. Untuk pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhir SD. Untuk ada nomor telepon ya? Ada. Boleh disebutkan? Siap. 08 9329 5627 atas nama Didi Suwardi. Kalau Ibu, Bapak namanya siapa? Untuk usianya sendiri? 82 berarti 43 nih. 43 tahun. Untuk pekerjaannya? Pekerjaannya Rumah tangga. ibu rumah tangga aja lah. Untuk pendidikan terakhirnya? SD. Kalau Teteh namanya? Cimotela Untuk usianya? 16 tahun. 16 tahun. Untuk ujiannya berarti pelajar ya? Sosial, ekonomi, dan keluarga. Kalau misalnya sumber dana atau penghasilan yang didapatkan keluarga ini biasanya berasal dari mana? Penghasilan namanya serabutan, tidak menentu, kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi ya tidak tetap gitu lah. Selanjutnya untuk aktivitas rekreasi keluarga, misalnya keluarga Bapak ini ada nggak gitu kayak liburan bareng atau jalan-jalan bareng gitu? Nggak ada lah, hanya fokus di rumah aja gitu. Tapi kalau semisalnya mengisi waktu luang gitu dengan Ya sekali-kali mah. iya kayak bersantai atau Ya. bercengkrama ngobrol bareng ada gitu. Ada itu mah ada. Iya. Biasa. Oke. Untuk selanjutnya kan berhubung tadi Teteh itu umurnya 16 tahun ya. Nah, berarti kan Bapak anak tertuanya itu 16 tahun. Iya. Berarti keluarga Bapak itu termasuk ke keluarga dengan anak remaja Iya, gitu. betul. Nah, tugas perkembangan keluarganya sendiri kan biasanya di tahap remaja itu gimana ya, udah peralihan dari anak ke remaja. Apakah keluarga memberikan kebebasan kepada sendiri gitu untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal tertentu gitu? Sementara dia masih ya belum dewasa, kedua masih ya labil, kedua ketiganya dia kan masih sekolah gitu. Untuk riwayat kesehatan keluarga sendiri, apakah sekarang ini ada anggota keluarga yang sedang sakit gitu? Tidak, Tidak. alhamdulillah pada sehat. Berarti sehat semua ya. Terus apakah anggota keluarga di sini ada yang punya riwayat penyakit seperti kayak hipertensi atau diabetes kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada, sehat juga ya. Untuk karakteristik rumah, apakah kayak bangunan rumah ini tuh permanen kan ya? Permanen. Yang permanen. Ya. Untuk status kepemilikannya sendiri bagaimana? Milik sendiri. Ya. Ya, milik sendiri. Untuk luas rumahnya ini kira-kira berapa meter? Kecil, 8 meter ke 8 ke 8. 8 kali 8. Selanjutnya untuk pola komunikasi keluarga, bagaimana biasanya komunikasi berlangsung di dalam keluarga Bapak dan Ibu? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Baik, lancar, tidak pernah ada masalah.
ya saling memahami lah, saling mengerti gitu. Apakah setiap anggota keluarga itu bebas untuk menyampaikan pendapatnya sendiri? Bebas, siap, bebas. Jika ada masalah dalam keluarga, biasanya bagaimana cara keluarga menyelesaikannya? Apakah didiskusikan terlebih dahulu? Betul, jadi mediasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik, didiskusikan, musyawarah. Ya. Fungsi dari keluarga, terutama fungsi afektif sendiri, apakah anggota keluarga saling menyayangi dan menghargai satu sama lain? Ya, betul. Saling menghormati, saling menghargai, satu sama lain saling menyayangi. Apakah keluarga ini terbiasa saling memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain? Ya, biasa saling memberikan motivasi dan dukungan. Untuk pengkomunikasian tugas kesehatan keluarga, yang pertama itu bagaimana sih cara keluarga mengenali jika ada anggota yang sakit gitu? Melihat aktivitas keluarganya. Untuk kita jadi pertanyaan gitu. Ya kita tanya kenapa kok nggak biasanya, kan itu juga jadi pertanyaan. Mungkin itu. Kedua, kalau memang dia punya penyakit, dia bicara sakit. Ketahuannya kan kenapa nggak sekolah, dia sakit gitu. Oke. Biasanya kalau semisal ketahuan nih anaknya itu sakit, untuk langkah yang selanjutnya diambil itu apakah kayak dibawa ke puskesmas? Seringkali dibawa ke dokter ya, ke dokter, ke bidan desa atau bidan terdekat. Apakah kayak misalnya sebelum dibawa ke dokter atau ke bidan itu biasanya keluarga ada pengobatan sendiri gitu, misalnya kayak beli obat di warung dulu gitu sebelum? Tergantung, kalau penyakitnya kan pasti seperti itu, Ya. Beli obat di warung untuk pencegahan. Kalau penyakitnya mungkin dilihat gawat, ya kita bawa ke bidan. bidan atau ke dokter gitu. Terus apakah kayak keluarga ini mengikuti program KB? Ikut. Ya. Ya. Untuk jenisnya sendiri apa? Nanti Jenis KB-nya pil atau Pil. Oh, pil. Pil. Ada nih itu pelai juga. Bagaimana sih kayak pendapat keluarga tentang pentingnya mengikuti program KB ini? Gini, karena itu program pemerintah dan kita menyesuaikan kehidupan dan ekonomi. Tentu kalau kita tidak mengikuti, ya bagaimana kalau kita selalu produksi anak terus, nggak keberi jajan, ya makannya juga agak susah. Nah, maka program pemerintah sangat positif untuk mencegah penambahan anak gitu ya. Apakah untuk ibu sendiri apakah ada kendala atau keluhan selama mengkonsumsi pil KB ini? Enggak, dulu itu kan diimplan teh aneh sampai 9 tahun. Enggak tahu. 9 tahun, tahu udah gitu kan tadinya suka teh di implan teh gratis, ternyata dibuka teh bayar. Ada yang 150, ada yang 200 dibuka teh sama pasang. Ibu tuh diganti weh jadi pil gitu. Kan berhubung Teh Cici udah remaja ya, berarti udah menstruasi juga kan ya? Apakah kayak keluarga ini ada memberikan penjelasan gitu kepada Teh Cici mengenai perubahan tubuh yang dialami gitu saat menstruasi? Gitu? Enggak. Nih. Tapi ada keluhan sakit dia di sekolah? Ada sakit perut gitu, pinggang, ada itu juga. Ya ada stressor, jadi kayak apakah ada masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh keluarga ini saat ini gitu, misalnya kayak penyakit atau hal lain gitu? Kalau penyakit mah nggak ada, kesulitan mah ada, itu ekonomi. Kita di zaman sekarang ini karena memang sulit mencari uang, itu nomor satu uang ya. Nah itu kita pekerjaan, tidak punya gaji, tidak punya ASN atau karyawan, artinya ya itu kesulitan mencari ekonomi itu. Keluarga saat ini
Misalnya semoga sehat selalu kayak gitu. Ya betul, pasti. Mudah-mudahan walaupun memang manusia ditakdirkan hidup dan mati, siang dan malam, sehat dan sakit. Tapi mengharapkan kita Sehat. selalu gitu, mengharapkan sehat selalu. Adakah keinginan keluarga untuk memperbaiki atau mempertahankan kondisi kesehatan yang sudah baik ini? Ya, mau mempertahankan karena paling yang kita pahami ya, penyakit itu asalnya dari pikiran. Ketika kita terlalu ekstrim pemikirannya melihat kehidupan seperti sekarang, itu terlalu ya, mungkin pemikirannya terlalu ke atas atau melihat orang begini mau melihat orang Panas ini lah. panas, itu mungkin tidak. Kami ini mempertahankan kehidupan yang ada apa adanya, mempertahankan kehidupan dengan pola pikir yang sederhana, sabar, tawakal, tentunya pasrah sama Yang Maha Kuasa. Ibu, Bapak, dan Teteh untuk pengkajiannya sudah selesai ya sampai di sini. Nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk melakukan scoring dari hasil pengkajiannya. Bagaimana, apakah Ibu, Bapak, dan Teteh berkenan untuk dilakukan pertemuan selanjutnya? Siap, tenang. Kalau begitu untuk pengkajian hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk kesempatannya dan atas waktunya juga Bapak Ibu dan saya melihat waktunya. Kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.